memimpin dan itu boleh dirasakan oleh saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu nekat tapi berhikmat. Saya akan dasarkan dari Pengkhotbah pasal yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 1-6, demikian firman Tuhan. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Nekat tapi berhikmat. Ini pasti berbeda dengan nekat dan ngawur. Nekat tapi berhikmat di sini, itu artinya berani mengambil resiko berdasarkan hikmat dari Tuhan. Nah, yang berani mengambil resiko di sini artinya bukan berani mengambil resiko yang berhubungan dengan berani melakukan dosa, berani melakukan kejahatan, berani menipu, nekat untuk mencuri, nekat untuk berzina atau membunuh dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud di sini ya. Tapi nekat yang berhikmat adalah berani mengambil resiko yang berhubungan dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan dan yang menjadi berkat bagi orang lain. Saudara berani hidup jujur di tengah orang-orang yang tidak jujur. Itu suatu keberanian mengambil resiko untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara berani memberi persembahan, bukan hanya 10%, tetapi 20%, 30%, seperti William Colgate itu ya, yang membuat pasta gigi Colgate, itu berani sampai 50%. Hal-hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Pengkhotbah pasal 11 ayat 1-6 ini mengajarkan intinya adalah bahwa rahasia keberhasilan dalam hidup di tengah dunia yang banyak ketidakpastian ini adalah kita berani untuk melakukan hal yang nekat tetapi berhikmat, yaitu berani mengambil risiko, berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat 1, Pengkhotbah 11 ayat 1 mengatakan demikian. Rahasia, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Ini bahasa puitis ya, saudara-saudara. Bukan hurufiah, kita diminta untuk melemparkan roti ke air, bukan hurufiah. Tetapi ini suatu ungkapan yang dipakai oleh penulis Pengkhotbah untuk menunjuk pada melakukan bisnis yang berisiko pada waktu itu, yaitu berani mengirimkan hasil-hasil bumi dengan kapal ke negara-negara lain untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis seperti itu, hasil bumi dikirim dengan kapal, pada waktu itu penuh resiko karena kapal-kapal saat itu tidak sebaik seperti saat ini ya. Tidak sekuat seperti saat ini, lebih mudah untuk dihancurkan oleh ombak besar. Juga saat itu ada banyak perampok-perampok, orang yang berlayar. Atau bahkan kapten kapal itu bisa saja tidak jujur mencuri barang-barang yang dikirim. Dan pada waktu itu belum ada asuransi untuk mengcover akan barang-barang dikirim dengan kapal. Tapi meskipun banyak risiko, jikalau kita berani untuk mengambil risiko, maka keberhasilan itu menanti. Nah, ungkapan ini memberi pelajaran rohani bagi kita orang percaya bahwa rahasia keberhasilan hidup adalah nekat tetapi berhikmat, yaitu berani mengambil risiko untuk kemuliaan nama Tuhan supaya menjadi berkat bagi orang lain. Nah, berdasarkan Pengkhotbah 11, 1-6 ini, khususnya sekarang ayat 2-6-nya, kita bisa memperhatikan bahwa berhikmat yang bagaimana,
yang akan membawa nekatnya kita itu, nekat yang berdasarkan hikmat yang akan membawa keberhasilan hidup. Yaitu berani mengambil risiko yang seperti apa? Yaitu yang pertama-tama berdasarkan ayat 2, yaitu berani mengambil risiko, nekat yang berhikmat, yaitu yang disertai dengan strategi melakukan lebih daripada yang standar, melakukan lebih daripada yang dituntut atau yang diharapkan pada umumnya. Ayat 2a ya, berikan bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. 7 itu angka sempurna. Pada waktu itu dipakai di dalam Alkitab orang Yahudi angka 7 itu angka sempurna. 8 lebih dari 7. Jadi lakukan lebih daripada yang diharapkan orang pada umumnya. Saya pernah bertanya kepada seorang pria yang memiliki anak-anak itu sukses di dalam sekolahnya. Jadi saya bilang, wah pinter-pinter ya anak bapak. Nah jawaban dia itu menarik. Dia berkata, enggak, sebetulnya enggak pinter gimana. Cuma saya mau mengajarkan kepada anak-anak saya itu supaya melakukan lebih daripada yang dituntut. Jadi artinya misalnya pelajarannya sampai satu chapter, satu pasal. Ya baca dan pelajari sampai pasal itu bahkan lebih. Supaya pada waktu di kelas mendengarkan itu bukan hanya mengerti, tetapi mengerti juga setelahnya. Melakukan yang lebih daripada standar atau yang dituntut. Nah saudara-saudara rupanya ini juga berhubungan dengan kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus di khotbahnya di bukit, di Matius 5 sampai 7, dia mengatakan kalau diminta berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Diminta baju, berikanlah jubah juga. Bukan hanya kamu itu perlu untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah lebih, yaitu berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Oh, ini suatu ajaran yang luar biasa, saudara-saudara ya, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan diberi contoh teladan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya taat, bukan hanya taat sepenuhnya akan hukum Tuhan, tetapi bahkan mau berkorban sampai di atas kayu salib. Di dalam Kristus kita dimampukan untuk melakukan strategi, melakukan lebih daripada yang dituntut, di dalam mengambil risiko untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu yang bagian pertama. Bagian yang kedua, kita bisa melihat juga akan keberhasilan hidup itu berdasarkan keberanian mengambil risiko yang berhikmat untuk kemuliaan Tuhan, yaitu yang disertai dengan hope in God, yaitu memiliki suatu kebersandaran, pengharapan di dalam Tuhan. Saya melihat kebenaran ini di dalam ayat 3 sampai 5. Jadi saat saudara dan saya berani mengambil risiko untuk kemuliaan Tuhan, itu berarti kita bukan hanya berpikir secara logis, logika masuk akal, tetapi berpikir lebih daripada itu yaitu teologis, yaitu berdasarkan kebenaran firman, berharap bersandar pada Tuhan. Ayat 3 mengatakan hal-hal yang natural, alamiah. Awan yang syarat mengandung hujan, ya akan membuat ada hujan. Pohon tumbang ya akan tergeletak di tempat dia itu memang tumbang. Nah, itu hal-hal natural. Ayat 4 mengingatkan jikalau kita hanya terpaku pada hal-hal yang natural, yang alamiah, yang berhubungan dengan angin dan awan, ya kita bisa tidak membuat hal-hal apa-apa yang berguna bagi orang-orang yang sekeliling kita, apalagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kita bisa menjadi khawatir ya, kalau hanya hal-hal natural. Tetapi kita perlu melihat hal-hal yang dibalik hal-hal yang alamiah, yaitu di dalam ayat 5. Pekerjaan Allah itu ditekankan tidak bisa kita selami sepenuhnya, tetapi ia mengontrol hal-hal alamiah, ia mengontrol hidup ini. Nah, sebab itu saudara dan saya perlu menaruh hope in God. Sandar pada Tuhan yang karyanya ajaib melebihi akan akal kita. Saya baru-baru ini membaca bahkan mengkhotbahkan kitab Nehemia pasal yang kedua, di mana Nehemia itu berani untuk mengambil satu risiko
tapi yang berhikmat ya, yaitu untuk kemuliaan Tuhan, untuk membangun lagi kota Yerusalem. Dan dia minta izin kepada Raja Astasasta, raja yang menghentikan pembangunan kota Yerusalem. Ini sesuatu yang berisiko juga, karena dia bisa-bisa dipecat itu ya, menentang akan keputusan raja. Tapi dia bersandar, dia menaruh hope in God. Jadi akhirnya ternyata kita bisa melihat Tuhan itu bekerja melunakkan hati Raja Astasasta sehingga dia bisa mendapatkan izin untuk membangun kota Yerusalem yang Raja Astasasta itu sudah menghentikannya. Saudara dan saya perlu untuk berani mengambil risiko untuk kemuliaan nama Tuhan dengan kita itu menaruh harap kepada Tuhan. Menaruh harap kepada pertolongan Tuhan. Ada seorang pria yang bersaksi bahwa anak pra-remajanya itu begitu menginjak pra-remaja, kok nggak mau ngomong dengan dia, lebih suka ngomong itu dengan supirnya, dengan pembantunya. Lalu dia baru sadar bahwa dia sudah sibuk selama ini. Nah, dia berani mengambil risiko untuk dia itu mengurangi kesibukannya, untuk kemudian dia pakai berdoa mohon pertolongan Tuhan, mempelajari bagaimana berkomunikasi dengan orang atau pra-remaja, dan dia itu belajar untuk memenangkan hati anaknya lah. Itu juga mengambil risiko di dalam hidup sehari-hari yang berharap bersandar kepada Tuhan. Ada seorang istri juga yang melihat bahwa suaminya itu berselingkuh, pada waktu ditegur malah kasar dan marah dengan dia, bahkan mengajak cerai. Tetapi dia berani mengambil risiko untuk tetap hidup benar, tidak membalas, bahkan mendoakan dan berharap pada Tuhan. Tiap malam suaminya itu didoakan, bahkan ditumpangi tangan. Dan satu kali suaminya itu kemudian sakit, nah di tengah sakitnya itu dia kemudian bertobat. Kita perlu berani mengambil risiko untuk tetap hidup benar, untuk dapat tetap hidup memuliakan Tuhan meskipun sulit dengan berharap kepada Tuhan. Itu prinsip yang kedua di dalam Pengkhotbah 11:1 sampai 6 ini. Dan prinsip yang ketiga ada di dalam ayat 6, yaitu saudara dan saya, kita perlu untuk bisa mengambil risiko untuk kemuliaan nama Tuhan berdasarkan yaitu suatu spirit atau suatu semangat yang pantang menyerah, yang giat. Ayat 6a mengatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Ini bukan hurufiah ya, artinya jangan istirahat. Terus belajar, terus kerja. Bukan ini ya. Kita bekerja, kita belajar pun perlu untuk beristirahat. Tetapi ungkapan ini mau menekankan bahwa di dalam kita hidup berani mengambil risiko untuk kemuliaan nama Tuhan, jangan mudah putus asa, terus giat, pantang menyerah, semangat terus. Kenapa? Karena di dalam ayat 6b di situ dikatakan ada hasilnya nanti. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Ada hasilnya. Dan kebenaran ini ditegaskan di dalam perjanjian baru di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Bahwa dalam jerih payah kita, di dalam iman kepada Tuhan, apalagi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus yang sudah menebus kita, menyelamatkan kita dari maut, maka jerih payahmu tidak akan sia-sia. Nah, ini yang dimaksud di sini, di dalam kita itu mengambil hidup yang berisiko untuk kemuliaan nama Tuhan, kita perlu untuk berdasarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu kita perlu melakukan lebih daripada yang standar, lakukan lebih. Yang kedua, bersandar kepada Tuhan, berharap pada Tuhan, hope in God. Dan yang ketiga di dalam ayat 6, terus semangat, giat, pantang menyerah untuk hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, meskipun ada resikonya. Nah, itu yang saya maksud dengan nekat tetapi berhikmat. Saudara-saudara, baru ini
paman saya, seorang pendeta juga yang tinggalnya di New Zealand, yaitu Pendeta Yusak Susabda, baru dipanggil pulang oleh Tuhan kembali ke surga. Saya merasa kehilangan ya, tetapi saya bersyukur saya banyak belajar daripada dia. Seorang yang selalu semangat untuk Tuhan, berani ambil risiko untuk kemuliaan nama Tuhan. Salah satunya dia itu selalu bertemu dengan orang, dia bicara firman, resikonya ditolak atau disalah mengerti, tapi dia tetap melakukan. Bahkan sudah di rumah sakit pun, saat sakit, dia itu sering tetap memakai Zoom atau video call, dia mendoakan orang yang memang perlu didoakan. Dia terus semangat sampai akhir hidupnya. Dan yang saya tidak lupa adalah setiap kali telepon, setiap kali nih ya, telepon atau bertemu, pas bertemu, dia selalu mengingatkan, ingat ya, selalu semangat untuk berkhotbah, mengabarkan Injil Tuhan, firman Tuhan. Dan saudara-saudara itu berkesan bagi saya, karena dia bahkan mengatakan jadikan khotbah itu hobi, ya, hobi yang baik untuk kamu itu bisa semangat terus mengabarkan Injil. Dan saudara-saudara itu berkesan bagi saya karena saya ini sebetulnya orang yang pada dasarnya saya ini sebenarnya takut untuk bicara di depan orang. Ya, saudara-saudara, saya sebagai pendeta, tetapi pada dasarnya sebenarnya saya takut bicara di depan orang. Tetapi saya ingat bahwa berkhotbah, menyampaikan firman, itu memang perlu semangat terus, meskipun ada resikonya, tetapi demi untuk kemuliaan nama Tuhan, memang perlu terus semangat. Dan saya melihat bahwa paman saya, pekerjaannya sudah selesai di dunia ini, diakhiri dengan baik di dalam kesetiaannya, dan saya percaya dia bersama dengan Tuhan. Dan saya belajar untuk terus juga semangat untuk kemuliaan nama Tuhan, dan saya juga mengajak saudara-saudara sekalian, mari hidup kita yang singkat ini kita pakai juga dengan semangat, tidak mudah putus asa untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Banyak jiwa yang perlu dijangkau, yang belum mengenal Kristus, dan keselamatan hanya di dalam Kristus. Mari kita semangat untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa, menguatkan jiwa-jiwa yang sudah percaya, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Demikian Pak Febi. Baik, amin. Terima kasih Pak Paulus. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Nah, ini satu pertanyaan yang sebenarnya baru saja Pak Paulus sampaikan jawabannya. Tapi mungkin saya akan bacakan sedikit Pak, supaya ada tambahan di dalamnya dari Helena. Bagaimana kita bisa berani ambil resiko dalam pelayanan Pak? Karena nggak semua orang bisa terima segala pemikiran atau tindakan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin saya sedikit tambahkan di bagian itu Pak. Ini kan perlu hikmat untuk ambil resiko begitu ya, resiko dalam pelayanan. Kriteria atau kategori seperti apa sih kita berani berkata bahwa ya benar apa yang saya lakukan ini benar dan saya akan tetap melakukannya meskipun itu tidak diterima orang lain Pak? Ya, pertama-tama memang kalau di dalam pelayanan ini kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi kalau kita memang tahu bahwa setiap orang percaya, Tuhan itu panggil untuk melakukan pelayanan, ya meskipun ada resiko, justru di situ kita itu bisa melakukan hal yang seperti ditekankan di dalam Pengkhotbah 11 ini, nekat tetapi berhikmat gitu ya. Jadi saya ingat sebetulnya satu kisah yang membuat saya sendiri itu berani mengambil risiko untuk melakukan pelayanan meskipun mungkin bisa ada tantangan atau disalah mengerti dan sebagainya. Yaitu tentang Petrus dan kawan-kawannya yang sedang membersihkan jala, semalam-malaman mencari ikan tidak mendapat. Lalu pada pagi hari atau menjelang siang, Yesus datang mendekati mereka, lalu memerintahkan mereka tebarkan jalamu. Petrus dan kawan-kawan itu nelayan yang berpengalaman. Mereka tahu bahwa menangkap ikan itu malam hari, dini hari, bukan pagi menjelang siang, bukan. Itu pun mereka sudah tidak dapat. Pada waktunya nangkap ikan nggak dapat.
Loh, ini bukan waktunya nangkep ikan. Seorang yang tukang kayu, bukan nelayan, memerintahkan supaya tebarkan jalamu. Nah, jawaban Petrus itu berkesan bagi saya ya, karena dia mengatakan, sudah semalam-malaman kami menangkap ikan, tapi tidak mendapatkan seekor pun. Waktu menangkap ikan, kami menangkap tidak mendapatkan seekor pun. Apalagi sekarang nih. Tetapi, nah ini kalimatnya di dalam Alkitab itu ditulis, tapi karena Tuhan yang suruh. Karena guru yang suruh, aku akan melakukannya juga. Nah, itu berkesan bagi saya ya, karena kalau kita tahu Tuhan yang suruh, Tuhan yang perintahkan, sesuai firman. Nah, itu kekuatan untuk kita berani mengambil risiko, melakukan pelayanan meskipun ada tantangan. Ya, ini semoga menjawab ya pertanyaannya Helena ya. Baik, terima kasih Pak. Sekarang dari saudara atau Bapak Margono, kalau kita sudah hidup aman-aman saja, apa perlu kita mengambil jalan yang beresiko, Pak? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya jadi ingat satu ungkapan ya yang mengatakan bahwa kapal ya khususnya kapal besar gitu itu akan aman kalau ya diparkir di pelabuhan saja gitu. Tetapi tujuan kapal itu dibuat bukan untuk itu, bukan untuk diparkir di pelabuhan. Memang aman di pelabuhan, tetapi kapal itu memang dibuat untuk mengarungi samudra luas meskipun berisiko. Lalu ungkapan itu dikenakan pada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kita memang akan aman-aman saja kalau memang ya hidup untuk diri sendiri pada umumnya kita mungkin aman-aman saja. Tetapi kita diciptakan Tuhan, apalagi dicipta baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk itu. Tapi kita itu sudah dipersiapkan pekerjaan yang Tuhan persiapkan, bahkan hal-hal yang mengandung risiko, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan, kita perlu lakukan itu, baru hidup kita ini berguna. Jadi saya ingat juga nih, John Piper menulis buku Don't Waste Your Life. Jangan sia-siakan hidupmu. Saya pikir dia memberi contoh-contoh. Hidup yang sia-sia itu seperti apa? Saya pikir, oh hidup yang berfoya-foya, yang menipu, yang berzina, dan sebagainya. Ya itu termasuk, tetapi justru dia memberikan contoh itu adalah hidup yang mungkin pensiun dini, lalu holiday terus, lalu hidup menikmati untuk diri sendiri saja. Itu yang wasting life itu. Itulah contoh daripada orang yang menyia-nyiakan hidup. Karena kita dicipta Tuhan, sebetulnya untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ya, wow. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Paulus. Kembali dari Saudari Helena. Dalam pengambilan keputusan, terkadang seorang pemimpin nekat tanpa pernah pikirkan resikonya. Bagaimana berhikmat dalam pengambilan keputusan biar tidak ngawur, Pak? Karena ini menyangkut jemaat juga. Iya. Ini pemimpin yang nekat tapi ngawur ya. Cuma judulnya kita ini kan nekat tapi berhikmat begitu ya. Jadi nekat tapi berhikmat itu memang harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, ada kebenaran yang memang secara prinsip itu dipegang oleh kebanyakan orang Kristen dari aliran gereja apapun, itu memberi atau memegang prinsip bahwa untuk kita supaya melakukan hal yang berisiko pun tetapi bukan nekat yang ngawur, tapi nekat berhikmat, itu ada beberapa hal. Yang pertama, ya harus berhubungan dengan kemuliaan nama Tuhan ya. Bukan untuk keuntungan manusia, tapi ini memuliakan Tuhan atau tidak gitu. Yang kedua, bertentangan dengan firman atau tidak. Kalau ini bertentangan, biarpun kelihatannya baik ya jangan, karena kalau bertentangan kelihatannya baik tetap dijalankan ya itu ngawur itu memang. Lalu apakah ini membangun orang-orang di sekitar kita atau juga membangun diri kita sendiri? Ya itu satu prinsip ya. Umumnya demikian. Jadi tidak bertentangan dengan firman, membangun diri dan orang sekitar, dan tujuannya itu memang bisa nama Tuhan yang dimuliakan. Nah, itu prinsip dasar yang perlu dipegang baik oleh pemimpin ataupun orang Kristen di dalam mengambil satu keputusan baik di gereja maupun rumah tangga, pekerjaan atau hidup sehari-hari. Demikian, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Nah, ini kembali Pak
atau Saudara Margono masih sedikit berkaitan dengan apa yang Pak Paulus sampaikan. Nekat untuk hal baik, dalam tanda kurung bukan hal yang buruk, itu beda tipis Pak dengan iman. Nah, bagaimana hal ini menurut pandangan Pak Paulus sendiri? Ya, jadi kalau ya istilah nekat itu lebih kepada satu tindakan kan ya. Jadi nekat itu satu tindakan yang berani mengambil resiko, dan itu bisa juga ngawur tapi bisa berhikmat ya. Nah, sedangkan iman itu kan bicara tentang keyakinan. Jadi sebetulnya nekat tapi berhikmat itu berarti satu tindakan yang berani ambil risiko yang dasarnya iman. Gitu ya. Jadi dasarnya adalah iman, makanya ada di dalam Pengkhotbah 11 tadi, di dalam poin yang kedua, saya poinkan kedua, yaitu di situ kita hope in God, yaitu kita di dalam nekat berhikmat itu termasuk kita itu berharap kepada Tuhan, yaitu iman kita itu mendasari begitu. Ya, jadi ini sesuatu yang sebetulnya berkaitan erat begitu ya, tidak bertentangan, berkaitan erat. Bisa nekat tanpa iman yang benar, yaitu nekat yang ngawur. Nekat yang benar, yang berhikmat, berdasarkan iman yang benar, yaitu untuk kemuliaan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Demikian, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir kita, Pak. Nah, tadi sebenarnya Pak Paulus sudah menjelaskan bicara tentang loyalitas itu bicara tentang jangan mudah putus asa. Nah, kadang-kadang bisa terjadi, Pak. Ini supaya kita bisa ditegaskan lagi oleh Pak Paulus. Ketika misalnya loyalitas terhadap pelayanan atau loyalitas di perusahaan begitu, Pak. Nah, ini seringkali jadi akhirnya batasnya mana sih, Pak? Bicara tentang loyalitas karena bisa disalah mengerti bahwa melakukan yang sangat lebih dan pada akhirnya malah menjadi kelelahan sendiri, atau misalnya kalau di dalam bahasa yang sering kita dengar dalam bahasa rohani misalnya going in extra mile gitu ya, jadi melakukan lebih daripada yang misalnya dalam pelayanan begitu, padahal mungkin batas dirinya, tapi di satu sisi wah saya mau melakukan lebih daripada yang biasa saya lakukan untuk Tuhan, tapi pada akhirnya malah dalam tanda kutip itu bisa membuat dia frustasi, kelelahan, lelah mental dan sebagainya. Nah, batasan itu untuk kita bisa bicara tentang berhikmat ini di mana, Pak? Ya, jadi saya melihatnya sebenarnya di sini itu satu hati yang kita tidak hitung-hitungan ya, kalau dalam pelayanan. Lalu kita rela berkorban. Itu sebetulnya ya. Meskipun memang kita perlu ada job description, ada satu penjelasan tugas kita itu yang jelas ya. Tetapi di dalam kekristenan rupanya kita juga diminta untuk ada berkorban, berani berkorban karena Kristus sendiri juru selamat kita sudah bukan hanya berbuat baik memberkati secara umum, tetapi dia berkorban sampai mati di atas kayu salib menyelamatkan kita. Ya, jadi batasannya itu ya kita berani untuk melakukan hal lebih, berkorban, tetapi ya juga tentunya bertanggung jawab melihat kekuatan diri kita, gitu ya. Dan itu tidak terbatasi hanya di dalam aktivitas gereja, tetapi di dalam pekerjaan pun kalau kita melihat bahwa pekerjaan sehari-hari pun adalah ibadah, pekerjaan sehari-hari pun adalah suatu ungkapan pelayanan bagi Tuhan, maka di situ kita melihat bahwa kebenaran firman itu harus mendasari, diminta untuk tidak jujur, untuk korupsi, ya kita berani menolak. Di dalam hal tentang kita itu loyal, kita itu berani melakukan lebih, ya prinsipnya Kolose 3:23, yaitu lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, itu konteksnya juga memang budak terhadap atasannya. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Nah, kalau kita melakukan seperti untuk Tuhan, Tuhan yang sudah mati dan menyelamatkan kita, nah harusnya kita berani melakukan lebih. Demikian, Pak. Baik. Terima kasih Pak Paulus untuk malam hari ini. Ada juga komentar sangat memberkati apa yang sudah Pak Paulus sampaikan, mengingatkan lagi kalau Tuhan memberikan kita perintah melakukan sesuatu, percaya dan taat, dan juga ini ya, ada kutipan tadi, jadikan berkhotbah itu hobi meski kita alami penolakan. Terima kasih Pak Paulus, dan saya rindu Pak Paulus boleh menolong kita Pak untuk menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Malam hari ini kami boleh diingatkan dan belajar kebenaran firman-Mu dari kitab suci Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 6.
Kami boleh diingatkan untuk kami berani mengambil resiko di dalam kehidupan ini, berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon Kau menolong kami untuk berani melakukan lebih. Kami boleh berdasarkan berani berkorban karena Kristus sudah berkorban bagi kami di dalam melakukan tugas-tugas kami, dan tolong kami untuk bersandar dan berharap kepadamu di dalam menghadapi berbagai tantangan ini, dan tolong kami Tuhan untuk senantiasa semangat, tidak putus asa di dalam menjalankan akan kehidupan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kalau ada di antara para pemirsa yang sedang hampir putus asa dengan tugas-tugasnya, Tuhan kiranya beri kekuatan. Dan boleh diingatkan selalu bahwa Tuhan tidak pernah menyerah dan melepaskan kami, biarlah kebenaran itu juga boleh menguatkan dan selalu mendorong kami untuk semangat dan tidak putus asa di dalam menjalankan tugas pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap kami yang sudah mendengar, hamba-Mu yang sudah menyampaikan, juga orang-orang yang akan mendengarkan melalui rekaman, supaya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan suatu pimpinan untuk kami boleh dapat hidup mengambil risiko bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa dan memohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Paulus malam hari ini sudah menolong kita dan menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Karenanya saya Feby Timotius bersama dengan Pendeta Paulus dan juga rekan-rekan di balik layar mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan bersama dengan rekan-rekan semua. Sampai jumpa besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.